Ya, setelah viral pagar laut misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di perairan laut utara Kabupaten Tangerang, Banten, kelompok nelayan yang tergabung dalam JRP mengklaim mereka sengaja membuatnya untuk memecah ombak agar mencegah abrasi. Namun di sisi lain, Walhi menyebut keberadaan pagar ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, tetapi juga merusak ekosistem. Sudah bersama kami Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friyatna, dan juga sudah hadir Kuasa Hukum Agung Sedayu, Muanas Al-Aidid. Assalamualaikum, selamat sore Bang Mukri, Bang Muanas. Selamat sore, Mas. Dengan Herjuno di studio. Saya ke Bang Mukri terlebih dahulu. Ada pagar, pasti ada pemiliknya, tapi masih simpang siur. Bagaimana Walhi melihat ini? Ada temuan seperti apa, Bang Mukri? Ya, kami memang belum mempersoalkan ya soal kepemilikannya, karena yang menjadi fokus kami itu bukan soal kemudian pagernya, itu kan cuma menjadi salah satu aja motif dari yang selalu kami ungkapkan terkait dengan rencana besar mengkapling-kaplingkan ke laut untuk direklamasi. Oke, Anda menyebutkan tadi bahwa ada by design, tapi arahnya kemana Bang Mukri? Karena yang saya baca juga Anda sempat menyebutkan bahwa ada perusahaan besar di PIK, seperti itu benar? Bang Mukri, arahnya ke sana? Iya, kenapa disebut by design gitu ya? Karena sekali lagi dalam merujukan Perda nomor 13 tahun 2000 untuk tata ruang tahun 2011-2031 itu. Nah kan ini menjadi unik, berulang-ulang saya sebutkan. Ngurus yang namanya ruang terbuka hijau aja sampai dengan hari ini Kabupaten Tangerang itu baru mencapai 0,1% atau luasnya cuma 13 hektar dari total luas kabupatennya. Nah kemudian dia mau membisniskan laut. Nah, sementara laut itu untuk siapa gitu loh, bukan untuk kepentingan rakyat. Oke, Bang Mukri, arahnya memang perusahaan besar seperti di PIK, benar? Kalau kemudian kita berdasarkan hasil rujukan kita ya, kita sumber petanya ya, sumber petanya adalah lampiran peta arahan tata ruang Kabupaten Tangerang yang diterbitkan tahun 2011. Di situ muncul yang namanya singkatan PIK 2. Oke. Apa isinya Bang? Atau arahnya memang seperti apa? Nah, setelah kita digitasi itu dari 7 pulau yang dipersiapkan itu keluarlah angka-angkanya. Masing-masing ada yang sekian hektar ya. Seperti di Keronjo itu totalnya ada 1.530 hektar. Di dokumen yang lain disebutkan ada 1.500 hektar. Nah ini semakin meyakinkan kami bahwa memang motif utama dari pagar ini adalah untuk persiapkan kerangka mereklamasi pantai, terlebih di dalam RPJP-nya yang baru saja dibahas untuk tahap pertama ini kembali berulang-ulang pembangunan kota baru pantai utara di Kabupaten Tangerang itu diarahkan untuk dalam bentuk melakukan reklamasi. Oke, oleh perusahaan di PIK, kurang lebih seperti itu mungkin arahnya, anggapannya. Itu sekali lagi ya basisnya kami dokumen, silakan mau ngaku mau membantah itu bukan urusan kita gitu ya. Siapapun buat kita itu nggak benar, mau pakpik pakpuk terserahlah itu urusan lain. Tapi buat kita mau apapun namanya itu nggak benar. Brengsek, terlampau brengsek pemerintah ini. Bang Muanas, pemerintah daerahnya. Ya, sebelum saya ke Bang Muanas, singkat saja Bang Mukri, bahwa kalau ada argumen bahwa masyarakat yang membangun nelayan untuk tadi mencegah abrasi, untuk kepentingan nelayan, Anda menilainya kurang lebih seperti apa? Ilmu dari mana dia ini? Oke, baik Bang Mukri. Ya, udah gitu aja. Oke, saya ke disaster, saya ini juru kampanyenya disaster. Oke, baik, saya ke Bang Muanas. Bang Muanas, Anda punya tanggapan, Anda selaku kuasa hukum Sedayu Group, seperti apa? Silakan. Iya, saya kalau melihat isu PIK ya, ada beberapa orang untuk membangun citra negatif terhadap PIK itu ya seperti yang dialami oleh Pak Jokowi. Artinya bahwa situasi kita hari ini untuk membangun fitnah itu bisa dilakukan oleh orang, NGO, media. Nah itu yang kemudian terjadi pada PIK hari ini yang saya lihat. Bahwa jelas gitu loh, kalau bicara soal pemagaran laut, pagar-pagar laut itu, sebetulnya kami nggak punya kepentingan karena itu berada di luar wilayah PIK. Tapi kan ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian memaksakan dan membangun citra negatif bahwa seolah-olah PIK yang membuat pagar-pagar itu. Padahal PIK sudah membantah, sudah ada pihak yang kemudian bertanggung jawab, yaitu para nelayan yang mengatakan bahwa keberadaan bambu-bambu itu untuk abrasi, ya, untuk tangkap ikan, untuk tangkap kerang, ya kan. Aktivitas di laut itu kan banyak, ya, nelayan juga kan macam-macam. Ada yang ya kan
Seperti itu. Nah itu ada sebab yang, tapi ada beberapa kelompok yang tetap kan tidak mempercayai itu, ya kan, dengan alasan itu dibangun kilometer, puluhan kilometer dengan biaya yang kemudian tidak sedikit. Anda kalau turun ke lapangan itu ya, dari sepanjang pantai, dari sepanjang pagar bambu itu ya, dari Krojo sampai Teluk Naga, itu bentuknya beda-beda. Justru bagi saya masuk akal gitu loh, kalau ada alasan misalnya nelayan yang menggunakan itu untuk kepentingan masing-masing, ya. Tapi bukan bermaksud kemudian membela mereka gitu. Artinya ada ruang pendapat lain yang juga harus dihormati untuk itu. Oke. Ya, kalau kemudian kita bicara soal pagar laut, kan kemarin seperti bilang tuh sama Kiara. Ya, Kiara melakukan catatan bahwa pagar-pagar laut itu ternyata juga tidak hanya di Kabupaten Tangerang loh. Ada di Sangiang, ada di Pari, ada di Rempang, ada di Aceh, ada di Serdang Bedagai, ada di Manado. Apakah itu dibuat oleh PIK? Ya, PIK ini perusahaan real estate nasional sudah 40 tahun. Kita tidak pernah melakukan kegiatan pengerjaan apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Silakan cek, buktikan di mana. Jangan pakai asumsi. Semua yang menyerang dan membangun citra negatif kepada PIK ini kan dasarnya karena dia asumsi. Iya kan, sementara ada fakta, kemudian malah tidak dipercayai. Kalau dari Bang Mukri tadi bahwa memang ada catatannya, ada datanya tadi perluasan terkait ini, dan ini mungkin bersinggungan dengan wilayah-wilayah di sekitar PIK. Anda melihatnya seperti apa data yang dipunya saat ini? Loh, data dari mana? Data itu kan kemudian harus diuji. Silakan dong ya, proses hukum kalau memang dia punya data. Nah, silakan dong kasih ke KKP yang sedang melakukan proses penyelidikan untuk 20 hari ke depan. Tapi jangan silakan Bang Mukri. Iya, silakan Bang Mukri. Saya mau tanya. Anda bilang tadi kapan kami pernah ini untuk konteks PIK-nya. Lepasin dulu ya soal yang Bambu Tangerang tadi. Baik. Pertanyaan saya, ya, itu PIK Indah Kapuk, PIK 1 itu apa lokasi awalnya? Kalau betul nggak pernah melanggar peraturan perundang-undangan. Saya makanya tanya sama Anda. Itu kan apa kalau PIK kemudian dianggap melakukan pelanggaran? Kalau kayak gitu, masa nggak tahu? Itu kan kawasan hutan, mangrove. Dirubah. Yang mana? Melanggar undang-undang PIK 1 itu. Yang mana? Yang PSN? Anda kan bilang PIK ini sudah 40 tahun. Atau mau bicara soal PSN? Anda bilang PIK ini sudah berdiri 40 tahun, perusahaan besar, perusahaan nasional. Tidak pernah melakukan pelanggaran perundang-undangan. Ya, peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya, PIK 1 itu lokasi di mana? Di Jakarta. Dulunya lahannya apa? Yang di mana yang PIK 1? Ya. Ya, yang di PIK 1 kan ada izinnya semua. Ya, tapi lahannya apa coba semulanya? Ya, itu kan lahan hutan lindung dan kemudian diturunkan dari konversi hutan lindung ya. Hutan lindung ya. Nah, hutan lindung sudah itu cukup. Di mana masalahnya? Di mana masalahnya itu karena kalau kemudian itu dianggap sebuah persoalan, Anda berusaha untuk menurunkan status kawasan hutan untuk kepentingan bisnis. Kan lucu. Nah, ini kan framing nih, ya kan, fitnah. Bukan framing. Dia tidak melakukan upaya hukum, tidak melakukan proses hukum, kalau itu dianggap sebuah persoalan, tapi membangun narasi untuk membentuk citra negatif seolah-olah kami selalu bersih. Kalau memang ada yang salah. Kami juga objektif. Loh, negara ini kan negara hukum, Pak Mukri. Negara ini negara hukum, gitu loh. Kalau kemudian Anda keberatan soal PSN, ada proses hukumnya, silakan ajukan ke PT UN, misalnya kayak begitu. Pasti itu begitu yang dicari. Kalau kemudian ada soal masalah pagar bambu, ada kewenangannya KKL. Udah kita tahu itu motifnya. Udah kita tahu lah. Gitu loh, orang-orang kayak begini kan susah nih. Dikasih fakta, dia mengakui, yang membuat nggak percaya. Kan gitu. Ya enggak? Yang saya keberatan dari Anda tadi bahwa PIK ini sudah berumur 40 tahun, perusahaan besar, perusahaan nasional, tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pertanyaan mana saya, buktinya? PIK 1 tadi apa lahannya? Apa lahannya PIK 1 itu? Ada putusan ada nggak yang mengatakan bahwa PIK melakukan kejahatan? Ya artinya Anda bisnis itu sampai segitu. Jangan pakai asumsi Anda, Bukan asumsi, untuk kepentingan itu kan pendapat Anda mengatakan ukurannya adalah diturunkan kawasan hutan. Ukurannya adalah kalau kita memang kecuali kalau Anda nggak mau menganggap bahwa negara ini adalah negara hukum. Jangan memaksakan kemudian jelas-jelas lindung. Loh, justru Anda yang memaksakan. Anda menuduh orang tanpa bukti hukum bagaimana? Lagi Pak, tadi Anda sendiri bilang itu penurunan status dari hutan lindung. Ya kan prosesnya ada izinnya itu, ada tahapan. Dan itu melibatkan pemerintah setempat, termasuk pemerintah pusat. Semua ada caranya.
ada keinginan prosedurnya, investor ada dihaluskan mekanismenya oleh sesuai dengan perusahaan. peraturan perundang-undangan. Kita Mestinya tidak jadilah akan perusahaan mengerjakan yang kalau itu baik. kemudian belum selesai. Kalau ini kawasan lindung, jangan juga dipaksakan digusur. Masih banyak lahan yang benar. Loh itu ada loh kita investasi kok gimana? Oke. Ada caranya ya. Anda susah kalau bicara orang yang nggak ngerti hukum ya Baik. begini. Itu loh Mas. Bang Muanas, Bang Mukri ya, izin ya, kita boleh diskusi ya, tapi sedikit adem. Saya mungkin, ya, ya, kita sama-sama cari pemilik. Saya ke Bang Muanas dulu. Bang Muanas, silakan Anda lanjutkan sedikit. Dari siapa? Dari kita? Iya, dari Bang Muanas, silakan. Iya, jadi kita melihat ya bahwa soal pagar laut itu sebenarnya sudah clear. Jadi tinggal menunggu saja hasil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan melakukan investigasi dan penyelidikan selama 20 hari ke depan. Jangan dipengaruhi gitu loh. Baik. Jangan kemudian pihak-pihak memberikan pendapat yang kemudian mengambil alih seolah-olah seperti menghakimi. Nah itu juga kan tak benar. Kita ini negara hukum, ya. Padahal kalau kita kemudian mau jujur, ya soal pagar laut di Kabupaten Tangerang itu waktu 7 km itu sebenarnya sudah dilaporkan kok, bukan enggak. Nah, kenapa kemudian setelah 30 km kemudian banyak pihak-pihak yang tertentu kemudian datang ke situ seperti seolah-olah disudutkan kepada PIK, mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Kan ini adalah upaya-upaya kemudian mempolitisasi. Baik. Lakukan investigasi dong, lakukan penyelidikan. Jadi biarkan, biarkan Jangan proses waktu investigasi dulu ya Bang. Iya, justru misalnya begini ya, yang diminta pendapat ini kan sebetulnya adalah kelompok-kelompok nelayan yang justru tidak berada di kawasan pagar itu, di luar. Menurut data kita yang ditemukan misalnya kayak siapa Holid gitu kan yang dihadirkan, kemudian mereka bicara soal masalah pagar-pagar itu, ternyata kita cek dia orang Pontang. Ya kan, bukan berada di wilayah Kabupaten Tangerang, tapi di wilayah Serang. Nah, ternyata dia juga afiliasi terhadap pasangan paslon Pilpres pada saat Bang Muanas. ya kan? Iya, izin Bang. Nah, Kalau kemudian misalnya gini, ada juga yang namanya misalnya Mahesa, itu kan kita yang mengaku ganti nama menjadi Saifuddin. Dia adalah seorang influencer TikTok, tiba-tiba kemudian menjadi nelayan. Nah, situasi-situasi seperti inilah fitnah dan hoax yang kemudian saya kira membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Gitu loh. Bang Muanas, jadi kalau ada misalnya yang saya baca juga warga, misalnya ada warga Tanjung Pasir, Teluk Naga bicara bahwa yang membangun adalah pihak tertentu dan menyebutkan Sedayu Group. Ini nelayan misalnya warga menyebutkan, Anda melihat tadi bahwa itu tidak benar ya Bang? Iya, kita tidak benar, itu kita bantah bahwa nggak bisa kita mengelak gitu loh. Bambu-bambu itu juga kan sudah diakui dibuat oleh nelayan setempat. Artinya kita nggak mau berspekulasi, kita ini nggak punya kepentingan, cuman kita harus meluruskan ketika bambu-bambu itu diarahkan untuk membangun citra negatif kepada kita. Ya kita harus kasih pencerahan. Baik Bang Muanas, saya dapat poinnya. Saya ke Bang Mukri. Bang Mukri, bahwa ketika Walhi punya banyak temuan dan ini sudah saya lihat juga 2015 Anda dan teman-teman juga sudah memperjuangkan ini terkait Perda 2011. Sebenarnya alasan dan juga argumen yang kita bawa hari ini punya data dan bukti yang cukup panjang dan sudah mengarah ke pihak-pihak tertentu ya Bang Mukri dari Walhi sendiri. Ya, sekali lagi ya, basis kita itu dokumen resmi pemerintah ya. Itu satu, kita nggak mengada-ada. Yang kedua, yang perlu diketahui, makanya kita sebut tersesat ini, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2010 ya, tentang pengelolaan wilayah pesisir, jadi hak ada putusan MK itu membatalkan mulai dari pasal 1, kemudian 15, 16, 17 sampai dengan 24 termasuk 50 ayat 4 dan 5 tidak boleh yang namanya kawasan pesisir itu dikapling-kapling karena masyarakat pesisir itu punya hak konstitusional. Nah, undang-undang hak pengelolaan pesisir ini dibatalkan oleh MK waktu itu saat Pak Mahfud MD karena dianggap bertentangan dengan undang-undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini menjadi aneh ketika kemudian Pemda ini selalu memasukkan kata-kata reklamasi lagi. Dari awal saya sebutkan, kenapa disebut by design? Untuk kepentingan siapa sebetulnya reklamasi itu? Angkanya disebutkan ada. Yang namanya membangun itu kan menjawab buat kebutuhan rakyat, buat kebutuhan investasi. Makanya kita berani menyebut bahwa ini yang namanya bentuk untuk menjual negara, kedaulatan negara.
Udah Berarti saking melarat apa? Bang Mukri, kepentingannya bukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan tertentu. Oke. Nggak ada, itu satu. Yang kedua, yang perlu Anda ketahui, betul saya nggak paham soal pengetahuan ilmu hukum gitu ya. Tapi saya dalam hal lingkungan hidup. Yang kedua ini terkait yang lingkungan hidup. Yang namanya lingkungan hidup itu tidak pernah mengenal batas administrasi. Nggak boleh dia dibatasi. Ya. Yang ketiga, lingkungan hidup itu hak konstitusional setiap warga negara. Diatur dalam undang-undang, bukan undang-undang teknis lagi, undang-undang dasar. Ini yang harus Anda ketahui. Maka berulang lagi saya sebutkan ini, seandainya tidak ada nelayan sekalipun yang menguruk pantai itu, kami tetap akan melakukan upaya hukum kalau itu jalannya. Kenapa? Karena kami wali lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Punya legal standing. Seperti itu. Oke, Bang Muwana silakan Bang. Iya, masalah yang dihadapi itu kan yang mengkafling siapa? Nggak ada itu yang mengkafling. Ya kan? Kita setuju bahwa laut itu adalah alat pemersatu bangsa. Ini milik kita bersama yang kemudian harus kita jaga. Ya kan? Poinnya itu. Nah, saya kira kalau kemudian misalnya keberadaan bambu-bambu yang ada di lokasi itu kan sebetulnya ya sedang dilakukan investigasi lah saya kira. Saya tidak terlalu banyak memperpanjang persoalan ini, kita tinggal menunggu saja hasilnya dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, apapun kita terima. Saya kira setuju kalau memang itu dia nggak membongkar, kalau perlu dibongkar, kalaupun kemudian banyak pertimbangan-pertimbangan, saya kira juga harus ini secara bisa objektif. Tetapi yang pasti dari awal PIK 2 sama sekali nggak punya kepentingan terhadap pagar-pagar itu, karena memang itu di luar wilayah kita dan tanah-tanah kita juga masih banyak kok. Sekitar 30.000 hektar, kita masih punya lokasi, ngapain kita ngurusin pagar-pagar yang nggak ada kaitan dan bukan masuk dalam wilayah kita. Nah, saya kira itu. Jadi kita tinggal tunggu saja lah bagaimana nanti investigasi dan kesimpulan yang kemudian ditarik oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan gitu. Oke, jadi tegas Bang Muwanasya bahwa itu kalaupun dikesangkutkan dengan Sedayu Group tidak benar, seperti itu kurang lebih. Nggak benar itu, fitnah. Oke. Baik. Bang Mukri, kalau kita lihat juga bagaimana ya ini klaimnya kan simpang siur dan pemerintah juga sampai sekarang belum mencabut. Anda melihat ada lagi-lagi ini ada pagar tapi nggak punya kepemilikan. Ini sulit sekali mengungkapnya padahal kita tahu ada yang masang, pastinya juga publik harusnya di sekitar juga paham siapa yang memiliki itu. Ya, ini untuk kesekian kali ya. Negara itu punya sumber daya yang cukup, kurang apa? Saya kasih contoh lagi nih, yang paling sederhana. Satu, orang dibunuh, kakinya dibuang di mana, palanya di mana, tangannya di mana, ketemu pembunuhnya. Kedua, teroris, nyumput ke kolong amben, ke gorong-gorong juga ketangkep, masa ngurus begini aja nggak bisa? Dan begitu, jadi agak unik tuh. Nah, khusus ke yang terkait dengan perusahaan PIK, nah maksud saya begini nih, saya kasih tahu justru kasih clue. Bisa jadi masyarakat itu curiga gitu ya kepada PIK ya, karena PIK punya pengalaman satu. Jangan mengatasnamakan masyarakat dong curiga kepada PIK. Faktanya ada masyarakat nelayan itu kok yang bantah. Bukan, karena Anda begini. Pola-pola seperti ini loh yang saya maksud itu dia. Sebentar, Bang Muwanas. Sebentar, Bang Muwanas ya. Kita kasih kesempatan masing-masing. Ya. Mengatasnamakan ini pagarnya untuk masyarakat yang mana gitu loh. Kalau lu nggak ada kepentingannya buat apa ngomong itu? Oke, sebentar Bang Muwanas. Sebentar Bang Muwanas. Bang Mukri silakan. Jadi kecurigaan kalau ke PIK itu wajar. Seperti itu Bang Mukri. Iya, karena dia selalu statementnya begitu. Akhirnya muncul, oh berarti kenapa kalau nggak dia ngarahnya membenarkan ke sana terus walaupun diawali ya kami nggak bermaksud membela. Semestinya positif aja. Bang Mukri, narasi yang dibangun itu diarahkan seolah-olah yang membuat pagar itu PIK. Kita kan perlu klarifikasi dong. Bukannya kita menolak itu dibongkar. Justru kita setuju kalau memang itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi jangan dipengaruhi dong. Kementerian Perikanan dan Kelautan yang melakukan investigasi. Itu tidak perlu dipengaruhi pun kewajibannya harus dibongkar. Apalagi disebutkan ilegal. Masa harus nunggu putusan dulu? Tuh lihat tuh pesawat baru datang ke pantau radar langsung Sukhoi terbang. Siapa ini? Ya justru ini kan proses sedang berjalan. Masalahnya kan Anda ini membangun narasi seolah-olah bahwa pagar laut itu dibuat oleh pengembang. Kan itu persoalannya.
serahkan saja nanti pada lembaga terkait untuk Kita melakukan tidak investigasi. pernah Bang, menyebut iya. pengembang. Bang Ingat Mukri. ya, saya Loh, sebutkan tadi Anda dulu. Sebentar. bilang mengatasnamakan masyarakat. Sebentar, Bang masyarakat Muanas. ini beranggapan. Bang Muanas. Bukan, karena dirimu selalu membela. Itu Oke, masalahnya. sebentar. Jadi Abang-abang. betul, kalau nggak punya kepentingan buat apa? Bang Mukri, Ngebela Bang pagar. Muanas, Kita ya. klarifikasi, Antam. dibilang Izinkan kalau saya punya berbicara. kepentingan, Siap bantu kita begitu. Bang Mukri, Tunjukin Bang bahwa Muanas, kami ini sebentar, bukan jadi ya. bagian. Ya, Kami sebentar. disiapkan apa yang Saya dibutuhkan ke Bang negara. Mukri dulu ya, Bang Muanas. Bang Mukri, kalau tadi Anda menyebutkan kecurigaan mengarah ke pihak tertentu ya. Ini kan curiga, istilahnya bahwa ada sangkaan ke arah situ. Walhi punya validasi apa ketika kita bicara curiga atau dugaan? Ini yang membuat Walhi yakin bahwa saya ada. berulang-ulang nih ya, basis Ya. kita, sayang saya nggak bawa laptopnya ya. Di Oke. peta itu, di rujukan tata ruang yang terbit tahun 2011 itu keluar nama yang nama singkatan PIK itu. Maka saya bilang saya nggak menyebut, tapi data itu keluar sendirinya. Oke. Luasnya berapa? Dokumen tata ruangnya, makanya Asumsi kasih tahu itu. kalau penyusun tata Oke, ruangnya. Asumsi Bang itu. Mukri, tata ruang ini di Kita kawasan asumsi. PIK. Bisa kami tunjukkan. Bang Mukri, Asumsi. Sayang saya bilang nggak bawa laptop. oke. Beda kalau di bambu itu sudah ada pengurukan, ada alat berat masuk, bolehlah itu menuduk pengembang. Loh ini cuma pakai bambu, bentuknya dengar beda-beda gua ya. kok. Ada yang Dengar, berdiri saya satu ini bambu, menyebut ada yang huruf. dua tersilang. Tuh, Ada kan, bentuk ngebantah bambu. kan? Saya Puluhan bilang, kilometer itu dalam posisi yang di berbeda-beda. peta kalau itu dicek. keluar yang namanya huruf PIK. Langsung dia bilang, jangan nah berarti belum apa-apa udah dipen duluan. Sebetulnya kan nyantai aja kalau nggak ada soal. Ya itu kan kata oh, Anda, mana buktinya? Bisa jadi hurufnya sama. Ya mana PIK. buktinya kan gitu. Kan saya bilang di peta, saya nggak Ya boleh makanya asumsi, kan itu Loh, aja. kok Itu kan asumsi? kata Anda. Beda kalau Ada temuan di di lapangan, di situ Ada di ada petanya. pengurutan. Coba bilang begini sekarang. Kalau dianggap Kami untuk lillahi kepentingan ta'ala. reklamasi beda, Betul, kayak kepentingan kasus yang di membiayai Bekasi pagar. itu kan. Menyatakan Kayak kasus bersumpah, yang di Bekasi geruduk misalnya kami. ada alat Berani nggak? berat. Nah Anda boleh Begitu tuduh kalau orang begitu. benar itu Oke. siap fight dia. Bang Mukri, Nggak mau belit-belit. Mau dipotong tertembak kalau saya maling, silahkan. Misalnya begitu. Kan oke. begitu tuh kalau orang Bang berani, Mukri kalau benar. sebentar ya. Kita Bang Muanas dulu, Saya Bang nggak Muanas. bisa mas Silakan. diskusi sama orang yang nggak punya data gitu, cuma berdasarkan asumsi. Saya karena kemudian punya data makanya berani fitnah ngomong. dan hoax aja seperti itu ya. Gitu loh. Saya kira buang Ini waktu data aja. maksud saya itu adalah dokumen. Saya nggak mau Mana nyebutkan dokumen diri sudah? yang masang-masang pagar. Dan memang nggak bakal. Karena pekerja lah yang masang. Soal Oke. mau diupahin dari mana terserah. Saya hanya menemukan huruf yang namanya PIK di dalam peta itu. Ya, itu kata Anda, fitnah. Hoax, Kok buktinya fitnah? mana? Itu aja kan. Nanti saya kirim mana Kalau WA-nya, Anda catat kemudian nomor saya. merasa bahwa itu ada Catat nomor upaya, saya. kita lakukan proses hukum kan itu. Catat nomor saya. Iya nggak? Ya kan kecuali kalau dalam Kalau lokasi fitnah, itu buat ada apa saya fitnah nggak boleh ada gitu. kayak kasus yang di Bekasi itu kan di Tarumajaya kan itu ditemukan itu untuk proses reklamasi ada alat berat. Nah Iya. itu boleh Anda menuduh bahwa itu pasti pengembang. Lah ini cuma bambu-bambu aja begitu. Kita kalau mau bikin yang lebih bagus, Anda ini bisa butuh apa dari bagaimana? itu? Saya Ngapain udah kita bilang, bikin begitu? kapan saya menuduh Gitu pengembang loh. di dalam peta Nah, ini disebutkan bagi ada kita namanya PIK. asumsi-asumsi kayak gini Kalau lah yang Anda semakin kemudian- membantah, maka semakin benar dirimu. nah asumsi-asumsi seperti inilah Begitu yang loh. kemudian Oke, menimbulkan sebentar. kegaduhan di Bang masyarakat. Muanas. Itu kekeliruanmu. Bang Muanas, Sebagai sebentar ya dilakukan Bang. oleh NGO, oleh orang, Oke. oleh Saya kemudian ganti media kamu juga itu, banyak karena nggak mampu yang melakukan hal menimbulkan seperti Bang itu. Mukri, Bang Mukri. Kalau saya pimpinan Anda, saya ganti Iya, kamu. Bang Mukri, izin Juno Bang. Iya, semakin kamu Iya. membantah gitu ya. Bang. Ya semakin. Bang Mukri. Kan sebetulnya ya udah Tadi namanya mungkin bisa Bang ada Mukri, sama atau apa. huruf PIK di map di map tadi peta itu ada di Iya. mana Bang? Maksudnya dalam skema atau perda atau seperti apa Bang? Huruf PIK itu yang Anda sebut? Di lampiran peta peruntukan pemanfaatan pola ruang Kabupaten Tangerang di Pantai Utara, di situ tertera dibagi ada 7 blok ya. Blok 7 blok, ada yang berwarna kuning, berwarna biru dan berwarna hijau. Untuk kuning itu disebutkan untuk pemukiman, yang biru untuk pelabuhan, yang hijau untuk industri. Oke. Seperti Berarti itu. lampiran peta ini yang Anda sebutkan tadi sudah ada izin sebenarnya Bang ya? Bukan ada izin. Oke. Makanya ini saya bilang berurang-urang Aha. untuk kepentingan siapa. Oke. Ya, kegiatannya belum ada tapi dia sudah mencantumkan angka luas. Baik. Berarti by design. Oke. Ada yang sudah Baik. memesan dari Bang awal. Muanas, tadi disebutkan ada lampiran peta dan ada huruf PIK seperti itu Bang. Halusinasi, kita nggak mau tanggapin biar aja. Asumsi kok itu ngapain kita tanggapin.
Kalau Saya memang juga dia punya nggak data, buta- sajikan nggak buta aja. warna, nggak buta Bukan huruf. kemudian diperdebatkan gitu. Oke. Jadi Sedayu Itu Group kan ketakutan, padahal biasa aja sebetulnya. Oh ya nggak ada masalah lah. Yang kalau kan begitu cuma huruf PIK doang, kenapa juga takut? Ya kalau kebencian itu kita mau beralasan apapun gitu kan. Ya Oke. kapan saya bermusuhan coba dengan fake kalau saya benci-benci? Kapan kita? Fakta yang kemudian masyarakat ini sudah berkumpul memberikan pendapat, mengakui bahwa itu dia yang membuat untuk kepentingan abrasi. Masyarakat mana itu orang upahan? Kan begini ya, kalau susah nih kan. Orang Ada upahan. dikasih data yang Oke. membantah, Coba. diakui, ya kan? Nah, orang Terus orang kemudian mana? Coba. dipersoalkan. Ya. Nah, dia pakai asumsi. Bang untuk Muanas, meyakinkan masyarakat pakai yang Anda asumsi. sebut mengaku ini dari mana datanya Bang Muanas? Temuannya seperti apa? Gimana? Yang Anda menyebutkan bahwa masyarakat yang mengaku ini temuannya dari mana Bang? Loh, jadi Aha. berapa waktu lalu kan kemarin itu ketika ribut soal pagar laut, sebagian orang menganggapnya serius, kan dari kita membantah, Baik. bukan kita yang membuat. Ya kita nggak tahu karena itu berada di luar wilayah PIK. Wilayah PIK itu SK-nya cuma daratan, ya selesai kan? Kemudian kan ada pihak yang mengakui masyarakat. Ya kan, dari kelompok JRP dia beli patungan 1.000, 10.000, 10.000, 7.000 dari swadaya, ada yang dipakai masyarakat bambu di situ buat untuk kepentingan tangkap udang, tangkap kerang, yang paling banyak itu adalah tangkap kerang, Oke. kemudian untuk menahan abrasi. Kan itu video-videonya beredar tuh. Kalau kita lihat. Baik. Artinya kan ini persoalan clear kan? Oke. PIK membantah, masyarakat kemudian sudah ada yang mengakui. Baik. Nah, iya kan? Kan itu lebih itu kan kita bicara fakta. Kenapa kita bicara asumsi bahwa itu akan dipakai buat reklamasi? Oke. Beda kalau Baik, dalam Bang lokasi Muanas. pagar itu ada alat berat, pasir dan sebagainya, barulah dituduhkan. Nah, saya kira itulah. Saya Oke. hanya bicara soal fakta dan data saja. Saya Baik. nggak mau Bang Mukri asumsi. silakan singkat Ya. saja. Nah ini juga nih, selalu bilangnya asumsi-asumsi. Pernah baca nggak apa namanya perda tata ruangnya? Pernah baca nggak? Nggak ada hubungan, Pak. Saya nggak mau tanggapi soal kan masalah jangan pagar bilang laut kok. asumsi dulu kalau belum baca Bukan dong, dokumennya. pagar laut itu serahkan saja Pak ke Kementerian Basisnya Perikanan. dokumen. Kelautan, Kalau Pak. misalnya kami memusuhi PIK, ya kapan juga kami pernah bermasalah. Yang kewajiban kami selaku wali lingkungan ada melawan siapapun yang merusak lingkungan. Ya, setuju Oke, Pak, siap. setuju. Ya kan? Siapapun terus yang merusak kenapa lingkungan kita lawan gitu loh, kita lawan. Ya, Cuma, terus kenapa Anda selalu keberatan kalau ngomong soal ada kayak gitu? Itulah Loh, yang saya Anda- bilang, mestinya gimana? nggak begitu. Anda Ini itu ada soal menfitnah, masalah Oke. membuat satu cita Baik, negatif Bang seolah-olah Mukri. itu Jadi dibuat untuk menunjukkan reklamasi. semakin Bang alibi, Muanas. Itu yang semakin kemudian nyari susah. ruang untuk pembelaan diri. Oke. Coba Makanya Anda kan nggak dibantah, supaya Makanya saya publik bilang bisa kalau saya pimpinan saya dipengaruhi. ganti Anda. Bang ini Mukri, kan. Bang Muanas, terima Karena menjebak kasih. diri sendiri. Waktunya habis sayang Ya, sekali oke ya. dah, makasih dah, Kita makasih boleh Ya, ingat ya, berdebat. Makasih Bang Mukri, makasih Ya. Nggak ada. Kita- Nggak ada Cuman saya halusinasinya ini, ya. agak Baik. kurang Intinya aja lah. kami Saya men- Bang membela Mukri, Bang menyelamatkan Muanas, lingkungan. ya Gitu kita ya. boleh berdebat panas, tapi Oke, tetap oke, ya oke, tadi oke. kita Ya, ya. sama-sama cooling down Kalau menurut ya. Pak Sompral, secara manusia ya, saya mohon maaf ya. Baik. Namanya kita Ya, di luar konteks tidak apa-apa. ya, Ini secara diskusi kemanusiaannya ruang kita publik saling terbuka ini ya untuk semua Tapi argumen. dalam Terima posisi kita kasih mewakili masing-masing, untuk ya harus berdebat Walhi memang. dan juga Gitu ya, Oke, siap. secara manusia kita Bang sama-sama. Muanas dari Sedai Group. Terima Ya, kasih. makasih. Sehat-sehat, terima kasih.